Sampai pada satu titik saya itu nggak bisa berdoa Tuhan tolong gitu, enggak. Saya malah bilang doanya tuh sinis. Itu sudah 3 tahun ya. Ya, saya bilang begini, I learn from your prayer God. Let your will be done. Ya, tapi saya tambahin. Tambah lagi dong. Lebih berat lagi aku siap. Kurang ajar kan? Itu cynical ya Pak? Cynical sekali. Keras sekali saya so bilang. So you didn't mean it, Pak Yakub nggak bermaksud, tapi lebih sinis kepada ya, karena Tuhan sudah, gitu ya? Sudah dari waktu ke waktu tidak ada satu hari pun saya itu diberi napas begitu loh. Hai sahabat Crosstalk. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, namun menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Dalam bincang-bincang Crosstalk bersama saya, Grace Kusno. Saat ini saya ditemani oleh kedua narasumber yang saya kenal baik, orang yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, suami istri yaitu Pak Yakub Esra dengan Ibu Yayu Esra. Kehidupan mereka sungguh-sungguh luar biasa. Itu sebabnya apa yang mereka hadapi dalam tantangan kehidupan mereka juga luar biasa, bahkan boleh disebut fenomenal. Sahabat Crosstalk, banyak sekali kita mendengar bahwa kasus perselingkuhan terjadi justru pada pernikahan yang sudah lanjut, yang sudah 30 tahun, yang sudah 40 tahun, yang kita pikir ngapain sih gitu ya untuk terjadi lagi perselingkuhan, perceraian, tapi itulah yang terjadi. Karena ternyata penyakit ketuaan yang salah satunya adalah menopause dan andropause menjadi sebuah alasan untuk melakukan itu. Apakah itu benar? Mari kita saksikan, kita dengarkan kesaksian daripada kedua narasumber kita. Baik, terima kasih Pak Yakub. Ibu Yayu luar biasa mau menyediakan waktu. Kan sibuk nih dua-duaan ya. Tapi mau ada di sini di tengah-tengah kita. Kami percaya kesaksiannya pasti jadi sumber inspirasi luar biasa. Amin. Iya. Saya dengar Bu Yayu memasuki usia 50 ya. Mengalami apa yang namanya gejala premenopause. Betul ya, Bu? Pak Yakub sebagai pasangannya yang harus menghadapi Ibu waktu itu. Begitu ya? Iya, sekarang Bu Yayu 63, jadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. 13 tahun, oke. Jadi pada 13 tahun baru mulainya ya? Pada pertama kali 50-nya ya? Iya, selesai masalah menopause itu usia? 3,5 tahun ya, usia 53 menjelang 54 ya. Nah, kenapa disebut fenomenal? Seperti apa? Mungkin Bu Yayu bisa jelaskan dulu menopause itu apa, premenopause itu apa ya Bu, secara singkat dijelaskan. Dan kenapa kasus Ibu Yayu disebutnya fenomenal gitu? Ya, setiap pribadi manusia itu mengalami fase-fase dalam kehidupannya. Baik itu secara psikis atau mental ataupun fisik. Nah, wanita juga mengalami pada waktu remaja. Itu saya fokus langsung mulai menstruasi dari anak-anak lalu remaja. Lalu ternyata pada usia-usia tertentu
kebetulan saya mengalaminya pada usia 50 tahun sekitar itu. Itu yang disebut masa premenopause. Artinya menjelang menopause, belum menopausnya. Jadi mungkin yang menjadi kentara adalah ada gangguan menstruasi, hari ini datang, bulan depan belum tentu ya, mulai ada kekacauan lah. Yang terpenting kita mau fokuskan siang hari ini adalah bahwa ada perubahan emosional ya, kejiwaan dalam diri seseorang pada waktu mengalami premenopause, karena itu terjadi gangguan hormonal, perubahan hormonal. Oke. Ya, jadi misalnya Bu Yayu kayak dulu mah orangnya sabar, bisa jadi tidak sabar, begitu atau bagaimana Bu? Ya, terutama bukan sabar dan tidak sabar, mungkin itu kurang jelas. Tapi saya adalah pribadi yang open gitu ya, warm gitu. Betul. Saya mengajar, saya bergaul aktif, temannya banyak. Tapi hari-hari itu saya menjadi pribadi yang apatis, kebalikannya ya, merasa sedih tiba-tiba, panik ya, terus tidak nyaman gitu. Menyendiri juga Bu? Menyendiri, tidak suka bergaul ya. Kadang saya datang di pertemuan pelayanan saya, atau kadang saya lebih banyak absen gitu ya, karena tidak nyaman. Dan yang paling saya alami pada waktu itu, saya menjadi orang yang tidak bisa tenang. Nah itu menyangkut ke tubuh saya, kaki saya ini rasanya itu nggak bisa dibuat tenang, maunya jalan terus gitu. Jadi ada perintah dari pikiran untuk berjalan seperti itu, kan duduk nggak nyaman, aduh, jadi harus jalan, puter sana puter sini. Nah pada waktu di gereja itu kan kalau ibadah atau kebaktian, saya suka keluar juga karena nggak nyaman. Jadi orang-orang yang jualan makanan itu kan kenal saya juga, karena mereka juga anggota jemaat. Ngomong sama keluarga saya, Ibu Yayu kenapa ya? Kalau di acara kebaktian selalu keluar jalan, muter gitu ya. Karena saya tidak sanggup menahan kaki saya ini untuk diam. Sampai saya katakan pada suami, Papa, tolong, aku ini kenapa nggak bisa diam nih kakiku? Di rumah pun jalan, keluar masuk kamar. Itu salah satu yang perubahan ekstrem yang saya alami ya. Dan ketika saya dibawa ke dokter, juga di terapi, juga dibawa ke Singapura, dokter nggak tahu ngomong apa sama suami saya, hasilnya saya juga tidak tahu. Itu pun diam-diam saya diajak ke dokter itu nggak ngomong gitu. Kalau diajak nggak mau, kalau ngomong nggak mau ya Bu? Iya, ke Singapura jalan-jalan, tapi salah satu harinya ke dokter Florentian ini. Nah, dokternya bilang dia bilang ini flat expression, it's because serotonin ya, jadi karena ada hasil labnya serotoninnya, lack of serotonin. Nah Pak Yakub, tadi Ibu kan bilang saya diajak, saya nggak tahu kemana gitu kan, saya dengar menurut orang, berarti mungkin kan orang lain lebih tahu actingnya Bu Yayu ya. Apa yang perilakunya yang berubah itu. Pak Yakub lebih tahu ya, mungkin Pak Yakub bisa ceritakan. Ingat itu cuman dokter sekali, sebetulnya ada 5 dokter yang nangani, 2 profesor, 1 psikiater dan 2 dokter umum, ada dokter hormon juga. Ya, nah perubahan emosional itu diakibatkan oleh lack of serotonin. Jadi pada waktu terjadi proses menopause itu banyak hormon yang turun. Biasanya kan estrogen ya Pak, tapi ini khusus Bu Yayu serotonin ya. Betul, profesornya bilang ini jarang terjadi, diumpamakan 1001 gitu. Dan saya juga waktu dengar gitu kesel dengan situasi. Kesel juga dengan Tuhan karena kami aktif melayani Tuhan. Kenapa kok satunya itu saya dan satunya istri saya, maksud saya begitu gitu loh. Tapi ya sudahlah, kita jalani saja. Dan lack of serotonin itu membuat neurotransmitter itu mati. Karena serotonin itu neurotransmitter yang membawa listrik di otak. Sehingga perilakunya berubah. Nah, profesor bilang itu namanya atakasia. Jadi jalan itu mesti berhentinya minum obat. Oh begitu Pak? Iya Bu Grace. Dan secara natural udah tidak bisa? Iya, bahkan kalau makan, maaf ya, beliau tidak sadar waktu sakit itu,
Kalau mau berhenti harus minum obat. Kalau enggak muntah, makan terus gitu. Oh. Dan kalau mau jalan lagi, ya harus minum obat lagi. Wah, itu Jadi benar-benar separah itu memang. Itu benar-benar fenomenal ya, sahabat Crosstalk. Kita lihat bahwa hal itu betul-betul luar biasa berat ya, dan tidak pada umumnya terjadi. Nah, berarti sebelumnya Ibu Yayu dan Pak Yakub juga tidak pernah antisipasi bahwa akan ada gejala seperti itu ya? Tahu nggak sih bahwa bakal ada menopause dan belajar cara mengatasinya menjelang usia 50 tahun? Ada seperti itu nggak Bu sebelumnya? Saya tidak, karena saya pribadi yang warm, aktif ya. Banyak mengajar orang, banyak bergaul dengan banyak orang. Tidak pernah berpikir bahwa saya itu tua. Ya. Ternyata saya ketika usia 50 tahun itu saya mengalami hal itu, sekitar itu ya. Dan tidak pernah mengantisipasi. Tidak pernah mengantisipasi, dan apa yang saya sharingkan memang tidak atau belum tentu semua wanita mengalaminya. Betul. Tetapi betul. Apa yang saya sharingkan ini ternyata banyak berdampak ya. Di waktu-waktu yang lalu saya pernah men-sharingkan ini, ternyata banyak wanita dan banyak suami yang mengetahui, oh ini yang dialami istriku, oh ini yang aku alami. Akhirnya mereka belajar untuk menanganinya dengan cara yang lebih bijak. Ada seorang teman di Amerika yang mengalami begitu, istrinya blonyoan bawah, jauh lebih itu, kunyit, lebih parah, segala macam. Karena merasa tidak nyaman. Bayangin hidup di Amerika, tapi orang Indonesia itu tiap hari badannya tuh nggak enak. Jadi kalau tidur pakai blonyoan ya, dikatakan minyak apalah angin, ya. Terus bawang merah, kunyit. Dipadukan seluruh tubuhnya, baru dia nyaman, baru tidur. Tapi yang nggak nyaman suaminya. Suaminya bilang tiap malam kayak tidur di dapur. Ya, aduh bagaimana ini? Nah, ketika saya datang ke sana, nggak tahu Tuhan mendorong saya sharing tentang ini apa setelah dilewati setelah melewati, saya men-sharingkan, Pak Yakub juga sharing. Dia baru ingat, itu saya Bu, saya nggak bisa tolong diri saya. Si suaminya bilang, berarti kamu ngalami itu? Iya, yuk periksa ke dokter, dan memang benar ya. Dan setelah itu mereka dapat menjalaninya dengan lebih bijaksana. Karena lebih mengerti ya. Nah, telepon ke saya, Bu, istri saya udah nggak lagi pakai bawang merah. Sudah, karena meminum obat ya. Dan gitu. saya juga nggak siap, karena saya begitu naif ya, karena saya percaya bahwa orang dikasih Tuhan itu diistimewakan. Itu poin yang bagus tuh Pak. Banyak daripada kita sahabat Crosstalk merasa saya udah melayani Tuhan, saya hamba Tuhan, saya profesor loh gitu ya. Apalagi Pak Yakub itu seorang profesor, bidangnya justru mengenai perilaku manusia. Istrinya berperilaku seperti ini, mati langka lah Pak Yakub. Iya betul. Iya, Pak. Jadi semua teori konsep udah saya lakukan, nggak bisa. Mulai CBT, Cognitive Behavior Therapy, mulai dari Neuro-linguistic Program, mulai hipnosis, mau apa lagi gitu, dan semua obat dikasih juga namanya lack of serotonin ya nggak bisa gitu loh. Ya. So I know many things, tapi Vera pernah minta gitu Pak Yakub berdoa, Tuhan tambahin serotoninnya dari 0 jadi normal, pernah gitu? Sudah juga ya Pak? Sudah, karena ada yang menawarin untuk suntik, tapi saya tidak mau khawatir ada efek sampingan seperti cancer dan lain sebagainya. Jadi, ya gitu loh. Problemnya beda lagi nanti. Iya, jadi dokter hanya suruh secara natural aja, seperti pepaya, strawberry atau blueberry dan lain sebagainya gitu. Tapi itu pelan sekali, sehingga sampai 3,5 tahun. Dan saya tiap malam tidur 1 jam, setengah jam. Saya harus segera berangkat kerja lagi karena pengobatannya cukup mahal. Itu luar biasa Pak Yakub. Iya. Bagaimana seseorang bisa bertahan hanya tidur 1 jam? Kalau bukan karena Tuhan yang memampukan, bukan karena Tuhan, saya rasa nggak mungkin ya. Dan apa yang Pak Yakub lakukan itu sangat menolong saya. Jadi kadang setelah
kami melewatinya. Pak Yakub cerita ini itu, aduh. Anak-anak juga cerita ya Bu? Anak-anak juga cerita bagaimana memahami. Dan Mamahnya. saya bersyukur punya suami yang walaupun di tengah ketidakmengertiannya, tapi tetap berespon benar, mendampingi saya sampai saya melewati. Jadi yang bermasalah itu biasanya bukan menopausnya, tapi premenopause. Karena itu terjadi perubahan hormon. Dan umumnya itu 3 tahun sebelum menopause ya Bu? Umumnya ya. Kapan dimulainya? Masing-masing pribadi berbeda. Ada 30 tahun juga sudah ngalami. 40 tahun, 50 tahun. Jadi ya puji Tuhan suami-suami berharap bisa mengerti dengan perilaku ini. Tapi ternyata ya Bu, lack of information, lack of knowledge itu berpengaruh sangat terhadap bagaimana kita bereaksi saat itu terjadi ya. Pak Yakub mungkin seorang profesor bahkan 2. Saya lihat, saya dengar mendapatkan S3-nya di 2 bidang, dua-duanya cum laude, tapi nggak pernah belajar. Apa yang terjadi pada saat mengalami menopause istrinya dan misalnya Pak Yakub? Karena nggak ada di kuliah begitu, nggak ada. Karena normalnya itu estrogen atau dopamin, ya endorfin, tapi ini serotonin dan turunnya drastis, almost zero, sehingga dia jadi robot. Nah itu sangat makan harus didulang, jalan harus minum obat, berhenti juga harus minum obat. Maaf. Terus AC juga katanya ya Pak ya, kalau nggak salah. Oh iya, AC itu harus 15-16 derajat, karena hot flash kan. Oh iya, hot flashnya. Iya. Tapi di puncak ketika beliau tidak menyadari itu, ya maaf, berak kencing juga diranjang dan itu betul-betul dibantu Pak Yakub. Saya melihat beliau itu kalau orangnya bersihan ya. Jadi sebenarnya. Iya, jadi dia ada celana dalam atau apa dia cuci sendiri, BH dia cuci sendiri. Nah, saya ingat dia nggak mau ngeremotkan orang lain khusus untuk yang privacy begitu. Dan saya mengikuti gaya beliau. Jadi saya cuci sendiri, saya bersihkan sendiri, saya pel sendiri, karena saya tahu beliau kalau sadar juga nggak mau ngerepotin dia. Dan jujur pertama kali ya bukan hanya enek, rasa muntah-muntah juga, tapi setelah itu biasa. Nah, apa yang mendorong Pak Yakub bisa begitu sabar menghadapi Ibu Yayu, Pak? Kan syok dong, kaget, nggak pernah mengantisipasi hal ini akan terjadi, begitu ya. Tapi kok memutuskan untuk merawat? Ya, saya percaya itu 2 hal ya. Serahin ke suster aja gimana Pak? Iya, pertama pasti kasih karunia Tuhan yang menguatkan saya. Yang kedua, memang saya punya pikiran bahwa pernikahan itu hanya sampai sepanjang hidup ini. Hanya maut memisahkan kita. Amin. Nah, saya pikir, naif ya. Sebelumnya naif, waktu nggadapi juga naif. Kalau seandainya beliau sekarang berpulang, ya ini saat terakhir saya melayani beliau. Gitu. Nah, teman-teman saya yang kurang ajar itu selalu bilang, udah ini waktunya kamu bebas sebebas-bebasnya. Dia hilang ingatan kan, gitu loh. Kamu ngapain nggak akan tahu, gitu loh. Oke. Terus kasih aja suster, sehingga kamu bisa tidur enak, pisah kamar aja. Tapi hati saya nggak bisa, Grace, nggak bisa. Iya. Saya cuman, ya ampun, masa dia keadaan gitu ditinggal, dia bukan barang, dia manusia, gitu loh. Jadi apa yang selama ini Pak Yakub ajarkan, Pak Yakub pelajari dari kebenaran firman Tuhan itu ternyata muncul ya pada saat menghadapi ini ya Pak. Jadi firman-Nya itu untuk mengasihi, mungkin begitu, mengasihi dengan kasih agape. Itu udah lewat. Sampai pada satu titik saya itu nggak bisa berdoa Tuhan tolong gitu, enggak. Saya malah bilang doanya tuh sinis. Itu sudah 3 tahun ya. Saya bilang begini, I learn from your prayer, God. Let your will be done.
Ya, tapi saya tambahin. Tambah lagi dong. Lebih berat lagi aku siap. Kurang ajar kan? Itu cynical ya Pak? Cynical sekali. Keras sekali saya So bilang. you didn't mean it, Pak Yakub nggak bermaksud, tapi lebih sinis kepada Ya karena Tuhan sudah gitu ya? dari waktu ke waktu tidak ada satu hari pun saya itu diberi napas begitu loh. Karena sudah bertahun-tahun tidur 1 jam saja. Dan juga tidur harus dengan kedinginan, begitu ya Pak ya? Iya. Dan harus ke rumah sakit bolak-balik dan tetap diupayakan, dan dokter bilang tidak boleh ditinggal sendiri. Bapak kegiatan kemana harus dibawa. Itu perintah Tuhan dan perintah dokter. Saya nggak bisa gitu loh. Nah waktu itu kan Ibu Yayu ada bilang juga jalan-jalan nggak bisa kontrol kaki gitu ya Bu? Iya. Nah apakah orang sekelilingnya nggak ada yang pernah bilang, Bapak istrinya sakit ini kali, bawa ke rumah sakit J gitu misalnya gitu, ada Pak? Udah dibilang ODGC. Gitu ya? Orang dalam gangguan jiwa. Dan oleh orang lain? Iya, teman-teman dia kan. Jadi gini, yang saya sedih banget itu ketika dia kan pengajar di Wanita Bijak tuh. Ya, ketika dia khotbah biasanya kan tar. Itu khotbah terakhir dia itu ada videonya, coba lihat Pak Yakub. Dia diam, ngeblank, terus bisa diam lagi, ngeblank. Dan mereka berkata, maaf ya Pak Yakub, Bu Yayu nggak bisa jadi. Mereka baik, sopan. Tapi sedih, gimana saya mesti ngomong sama istri saya? Oh, itu gejala awal ya Bu ya? Iya. Tiba-tiba blank, ngobain firman. Nah, kedepannya orang yang tidak mengenal Bu Yayu, nyalainnya saya. Istri begini kok dibawa? Dia bilang suruh istirahat di rumah. Seolah-olah Pak Yakub tega banget bawa direkomendasiin dokter. Sudah ke dokter ini, ke Sinsei ini, ke ini itu. Aduh. Dia nggak tahu aku udah kasih 2 profesor dan ahli segala macam ahli hormon. Saya cuma diam aja. Yang disalahin juga saya. Iya. Saya ke Belanda juga saya bawa. Dan obatnya juga terus, dan itu saya nikmati aja gitu loh, bertahun-tahun tanpa tahu bahwa Tuhan memberi ujung juga gitu, selesai. Iya. Oh, pada waktu menghadapi itu bahkan tidak berpikir ini bakal ada ujungnya gak ya gitu ya, atau ujungnya hanyalah bahwa maut memisahkan begitu ya Pak ya? Saya terus terang sudah beli sampai situ. Rumah masa depan di San Diego Hill 2. Wah, udah. Ibu Yayu tahu gak Bu, Bapak Pak Yakub sampai sudah? Iya. Ya karena saya nggak tahu. Karena udah putus asa kan. Putus asa ya. Apalagi saya sudah minta Tuhan, ayo lagi, sekali lagi, ayo sekalian, biar kita berdua mati gitu loh. Udah titik begitu. Saya ini kan ngerti firman, melakukan firman. Saya doain orang sakit ya sembuh, saya ngajarin ini, saya ngajarin itu. Tapi kenapa saya harus ngalami kayak begitu? Iya. Itu loh. Iya. Karena saya memang sejak remaja, saya pernah mencoba untuk menghilangkan nyawa saya. Saya pernah bunuh diri. Ujungnya? Saya ingat itu bulan Desember, tanggal 22 kalau nggak salah. Ya. Pagi-pagi tiba-tiba dia buka mata. Dan dia senyum pertama kali setelah 4 tahun kagak senyum. Tidak ada flat expression. Dan dia sapa saya, "Good morning Papa." What? Gimana tuh? Tuhan bilang, itu dia yang kamu katakan itu. Kamu itu sombong, sudah dibentuk masih minta balas jasa. Yang dibentuk itu kamu tahu, bukan dia. Dia nggak rasa apa-apa. Karena baru seingat saya, serotonin kalau drop, semua memori gak ada. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini ke sahabat dan keluarga lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati oleh kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian lainnya.